Wasallim tasliman katsiran. Kita kalau hormati pengurus takmir Masjid Nur Hasanah Pulau Pilenggang Purwo RW. Lajeng Ustaz Salman ugi para sadidah para sesepuh ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah fi hayatikum insyaallah. Monggo menika kalih ingkang ngaturaken daharan. Nah niki kalau wanita nawi gen table manner selesai. Itu tadi sudah namanya appetizer itu Mas Iqbal ya. Appetizer itu warming up Ustaz Firdaus ya, dengan puisinya Masya Allah. Kemudian dengan kita Mas Jumali ya. Itu warming up. Beliau ini kalau zaman Rasul dulu kita mengenal ada Abdullah bin Rawaha, ada Ka'ab bin Malik Insya Allah ya. Itu penyair Rasulullah SAW ya, dengan syairnya itu menggugah semangat muslimin. Jadi kalau antum baca di sirah itu Abdullah bin Rawaha itu di Mu'tah ya, itu jelang syahid karena Ja'far dan Zaid bin Harithah kan sudah syahid ya. Menjelang syahidnya itu membaca puisi karena memang beliau itu Masya Allah ya, sastrawan ya. Itu potensi terbaik beliau sih. Kemudian sudah disambung dengan guru kita, sesepuh kita Ustaz Salman ya. Itu berarti main course-nya. Main course itu berarti pokoknya ya. Nah sekarang berarti namanya dessert. Dessert itu penutup. Penutup itu biasanya doa di majelis. Ini tinggal doa saja gitu. Cuma ya karena sudah kadawan dari panitia, insyaallah Sohibul Bait kita malam hari ini dan Hamzah khususnya sudah menjamu kita nih. Nanti kalau langsung doa nih, tidak enak nanti kualat saya. Baik, buat aliman rahimani wa rahimakumullah, berbahagia bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan segenap pujian kita hanya kepada Allah. Dengan kebahagiaan kita malam hari ini tadi runtut sudah disampaikannya. Ustaz Salman itu tadi beliau sempat kaget. Nah, baru perso ternyata kumpul masih banyak. Dikiranya beliau itu sendiri, anak tahun ini beliau kan kata Sulam nih kan. Kata Sulam kan sepan enggak ada siapa. Alhamdulillah sudah ini lalu hadir dan Masya Allah mengingatkan dan memberikan tasjid penyemangat bagi kita semua. Berbahagia sekali ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih di bulan Syawal. Tema kita halal bihalal. Jadi saya berikan sedikit pesan-pesan dan hikmah silaturahmi sesuai dengan tema kita malam hari ini saja. Baik, saya ambil dari satu kaul. Monggo lihat ada ini bukan hadis ya. Bukan hadis, bukan Quran, tapi satu hikmah yang ada dalam hikmah Ali Daud. Dikatakan dalam kaul ini ada 4 al-akil. Al-akil itu orang yang berakal. Yang babilil akil gitu. Semestinya orang yang berakal termasuk kita semuanya insyaallah. La yaqfal an arba'i saat, tidak sampai melalaikan 4 waktu 4 jam. Pendek-pendek aja nanti kalau panjang terlalu lama ya. Apa 4 itu? Yang pertama ya, sa'atan yunaji fiha rabbahu. Waktu-waktu di mana seorang hamba itu dia bermunajat kepada Rabb-nya. Bermunajat berarti ta'abbud, ibadah. Ya, taat kita kepada Allah dalam arti ubudiyah kita. Maka kami ingatkan terus ya, kepada ikhwah semuanya menjadi ruh seorang aktivis dakwah, seorang ikhwah ya. Ta'abbud ilallah, ruhnya ibadah harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian labelnya kita ini aktivis dakwah, kemudian ternyata kita punya masalah dengan ubudiyah kita. Ya, ruhiyah kita, maknawiyah kita jaga. Di saatan satu waktu di mana kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruhnya dulu Rasulullah SAW, para sahabat itu Masya Allah. Contoh kecil ya. Saifullah Maslula, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala, itu pernah satu ketika, dulu kan nanti aku baca kisahnya. Itu beliau katakan sabulat nabil jihad, beliau pegang mushaf itu sambil nangis. Pegang mushaf, ya Allah, kami disuguhkan dengan jihad sehingga jarang nyentuh, makanya tadi jarang baca Quran. Nah ini kadang-kadang salah diartikan. Atau jarang baca Quran, jangankan saya siapa, mulai dulu jarang baca Quran ini. Nah ini kita salah memaknai ini. Jarang di masa Khalid
nanti antum baca juga itu sejarahnya itu. Jarang di masa Khalid, sahabat zaman dulu di masanya Khalid yang dikatakan jarang itu, mereka itu khatam Quran, ada yang khatam Qurannya minimal itu 1 pekan khatam sekali. Jadi 1 harinya berapa itu? 3 juz. Atau 3, 4 ya, 4 juz. Itu jarangnya gitu. Bahkan tidak sedikit kita dengar itu, kita baca itu, mereka menghatamkan Quran 3 hari sekali. Bahkan para sahabat dulu dalam riwayat itu ada yang kemudian 1 malam Ramadan namanya, itu khatam Quran dalam semalam. Standarnya kalau jarang baca Quran itu bukan standar kita jarang yang benar-benar terus tidak pernah muncul itu. Ngambung ya. Nah, dia terus Khalid juga jarang itu loh. Nasnya ada gitu. Ya, saya disibukkan dengan itu. Dan kemudian satu lagi, Khalid jarang dalam tanda petik tadi itu karena belum berjihad ya, bukan yang lain. Makanya munajat pada Allah SWT, ruh seorang aktivis dakwah, seorang ikhwah itu adalah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian narasi-narasi apa ya, wah itu ya aktivis malah subuh jarang ke masjid. Dan insyaallah tidak ada yang melihat di sini, tidak ada ya, insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, sa'atan yuhasibu biha nafsa. Waktu-waktu di mana seorang hamba kita ini ya, bermuhasabah untuk dirinya. Ya, muhasabah untuk dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita ihtisab, evaluasi. Makanya tadi poin salah satunya juga itu jangan sering kali kita ini istilahnya untuk gajah di pelupuk mata, semut di mana itu istilahnya itu nih? Tidak kelihatan, tapi yang semut di jauh itu kelihatan itu loh. Kita tidak mau muhasabah, ihtisabnya pada saat perlu waktu betul kita menyendiri, ya kemudian muhasabah. Kalau zaman Rasul kan beliau dulu beruzlah ya. Kemudian kalau dulu beliau naik ke Jabal Nur sambil memotret kondisi masyarakat ya. Jadi sesekali gitu, selain uzlah kita muhasabah, uzlah itu kita muhasabah kemudian lihat tafakurnya itu ini problem umat ini apa. Kemudian sambil menentukan langkah-langkah. Yaitu sanatan yuhasibu fiha nafsa. Yang ketiga, ada waktu-waktu di mana disebutkan dalam qaul Ali Daud ini, ya, hikmah Ali Daud ini, sa'atan yakhlu ma'a ikhwanihi alladhi yukhbiruna bi'uyubihim wa yasdukuna an nafsihim. Waktu-waktu di mana kita ini bareng dengan ikhwanihim siapa? Ikhwanihim siapa? Kita waktu-waktu bareng bersama dengan ikhwan kita, saudara-saudara kita, kumpul seperti ini. Ya. Kan ada waktu-waktu dan ini hikmah. Makanya di antara sekian waktu yang kita gunakan itu ada kita hadir, ya, di majelis maupun di pertemuan maupun di amaliyah yang lain itu kita bersama dengan saudara kita. Siapa mereka? Alladzina yukhbiruna bi'uyubihim, yang disebut ikhwan. Ini catatannya ya, ada catatan kakinya ya. Itu adalah mereka yang menutup aib-aib kalian. Menutup itu nanti berarti konsekuensinya 2. Yang menutup aib itu tidak senang numbar aibnya. Kemudian yang kedua berarti nahi mungkar tadi itu. Ya, ketika ada saudara kita, hak kita atas saudara itu kan ketika mereka khilaf, ketika mereka melakukan kesalahan, kita tarik, kita ingatkan. Berarti artinya apa itu? Menutup aib saudaranya. Dekati bersamai saudara kalian yang punya semangat itu, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan kita agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Makanya jangan sampai malah kebalik ya. Kita punya teman yang resik, dididik, ngebel, oleh ini, malah setelah itu pisahan. Ya. Tapi teman yang asik, opo-opo oleh ya, itu malah lebih akrab. Maka hak kita, ya untuk apa kita berteman gitu ya. Kita bersaudara, salah satunya hak kita itu ingatkan jika ada salah. Kita ingatkan saudara kita kalau mereka salah. Makanya alladzina yukhbiruna bi'uyubihim itu menutup aib. Itu 2 tadi. Kalau ada salah ya kemudian mengumbar ini itu istilah apa kan ya, ember. Lagi sekarang musim ya tadi bisa adu domba itu. Serta mengingatkan dia tadi. Kemudian waladina yasdukuna an nafsihim. Ikhwan kita itu juga yang mereka itu sikoh. Yasdukuna itu berarti sidik itu percaya dengan kita. Ya. Sikoh dengan kita itu punya kepercayaan, mempercayai kita atau bisa saling mempercayai. Itulah ikhwan yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, putra seren. Yang keempatnya itu adalah waktu-waktu ya, saatan yakhlu baina nafsihi wa baina ladatiha.
waktu-waktu di mana seseorang kita ini membersamai atau melakukan sesuatu antara dirinya dengan sesuatu amalan, aktivitas atau apapun hal yang dia senangi. Tapi ada catatannya lagi, fima yakhillu wa yuhmad. Sesuatu itu selama dihalalkan kemudian membuat dia bertahmid, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, saya senang apa? Goes ya sesekali dibolehkan, saya senang camping kan tidak ada pelanggaran syariatnya ya. Itu dibolehkan, saya senang ngopi ya sesekali ngopi itu saatan begitu, di nongkrong ngopi itu nggak saatan lagi, sesekali wong neng omah terus nggak keluar tidak, sesekali keluar. Itu waktu-waktu di mana kita memang diperbolehkan oleh Allah itu untuk melakukan sesuatu yang kita senang, aktivitas kah, makanan kah, gitu. Nah, termasuk kulineran begitu, sesekali ya, bukan setiap saat mesti ngumpulin pas syukuran sama makan ya, tapi baru nggak status mungkin ada yang baca nggak enak ya. Pengennya kita ini kan Masya Allah mukminun qawiyun khairu wa ahabbu ilallah itu kan yang sehat, kencang, mustahil sebenarnya jasadiannya kuat ya. Dan ini ya tim bulan ya ada, tim pusal ada, tim lari ada, robot naik gunung ada. Ini tokonya pas makan toh. Tapi kalau pas dannya latihannya itu izin. Ini kalau buat nyebut ya, Mas Nolan ini. Pas aku makan teko nih Mas. Juga tangan. Pas main teko, nah ini akhirnya kan ya kelar ya. Tapi sesekali boleh. Dan ini ternyata Insya Allah ini entah benar atau tidak, ada satu fakta atau info itu, orang itu akan memiliki sifat mirip dengan hewan yang sering dia interaksi dekat dan yang dia makan. Percaya betul? Orang Arab itu kan sering makan unta ya. Di sana ya ada kebun kan, ada sapi, adanya unta. Ada sekarang kalau sapi makan impor ya. Unta itu kalau yang tahu nih, yang unta jantan itu kalau sudah beri itu sak mati nih, unta dulu ini carok. Itu bahkan sampai dua-duanya mati. Wah, mereka unta itu peringannya tuh keras, garang ya. Maka orang-orang Arab itu mewarisi itu. Orang Arab nih. Ini saya enggak suku agama enggak, tapi ini kan baik ya. Maksudnya kita dapati dengan seperti itu. Bahkan dengan izin jahiliyah mereka sejak zaman mereka pra-Islam ya. Sebelum kemudian menerima Islam seperti itu. Garang, mangannya utuh ya. Orang Turki itu senang makan kuda. Makanya orang Turki itu juga kalau Ottoman itu menguasai dunia dulu kan ya. Kuda itu juga sama, sampai mesin mobil aja berapa tenaga kuda ya. Karena kuat ya. Wah, kuat itu orang Turki. Orang Eropa itu suka makan B1, babi ya, khinzir. Maka artinya plak blecet itu. Enggak punya apa itu? Cemburu, kemudian orangnya enggak punya prinsip pecaecun ya. Kemudian itu melekat sama orang Eropa. Nah, kemudian, nah ini orang Indonesia. Orang Indonesia senang makan apa tuh? Orang Indonesia itu katanya paling-paling Idul Fitri kan gitu, terus ketupat nonton opor ayam nih. Suka makan ayam ya. Ini kan jelas sanes ayam, ini kambing ya. Ayam itu peringannya di mana karakternya? Ada yang tahu? Ayam sukanya berkuar-kuar, jago tuh, uruk rok ya. Maka mujahid ya enggak gitu, dia nek uruk banter ya. Neng grup yo. Banter dhewe ini enggak dadi misalkan gitu ya. Aksi enggak ada aman enggak ada neng grup yo. Kuat-kuat. Sama satu lagi ya, seneng kawin tuh. Jadi ayam itu kan gitu, ngider ngono. Tapi ini enggak, ini hanya contoh saya aja. Tapi kan kita makan kambing ya, enggak makan ayam. Ya jadi yang keempat itu ada waktu-waktu di mana memang kita diperbolehkan, Masya Allah. Jadi Insya Allah keempat ini malam hari ini kita hadir, Insya Allah hadirnya kita silaturahmi ini ya bagian dari amal sholat kita ya, ketaatan kita di perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita jalin. Kemudian yang kedua tadi itu ya kita juga muhasabah tadi, sampaikan kita evaluasi bagaimana diri kita, bagaimana gerak kita, bagaimana langkah kita ke depan tadi sampaikan ya. Agar tadi Mas Akbar juga singgung, jangan sampai berhenti di sini, kalau bisa ada jilid-jilid lagi yang lain dan lebih banyak lagi yang hadir, kita hadirkan, kita rekatkan ukhuwah sesuai dengan tema kita. Ya, kemudian yang ketiga tadi apa? Kita bersama dengan ikhwan kita. Kemudian ya sesekali tadi itulah kita keluar untuk melakukan sesuatu yang memang aktivitas atau amalan yang kita senangi. Nah, Bapak ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, sampun nih, Pak. Oh, berarti sampun. Penutup. Nah,
Ini kita mau di mana? Karena tadi diminta kita 30 menit Tuan, 30 menit ke dalam. Ini 15 menit tambah sedikit ya. Baik, sesuai dengan tema kita nih silaturahmi, masya Allah. Diingatkan terus, dikuatkan terus. Masih di bulan Syawal. Tidak usah ditanya lagi ini kalau dialih zaman Nabi Musa, ya udah kumpul gini terus nangkleng barengnya tidak ada. Antum baca sirah tidak ada. Tapi insya Allah secara nilai ini ada kaitannya ada. Ramadan itu muaranya mendidik kita menjadi pribadi yang takwa. Ya, la'allahum tattaqun, la'allahum yattaqun, ya. Pribadi yang takwa. Antum baca surah An-Nisa ayat 1 ya. Itu perintah Allah agar kita bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqun. Manusia, semua manusia bahkan gak hanya kita, gak hanya yang iman. Semua manusia diperintahkan Allah akan menjadi pribadi yang bertakwa, yang kemudian telah menciptakan kita semuanya dari jiwa yang satu dan seterusnya dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian ibunda Hawa, kemudian lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa batha minhum rijalan katsira wattaqullah. Sampai dalam ayat ini takwa ini diulang oleh Allah 2 kali. Diawali dengan perintah takwa, diingatkan lagi wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Nah, lanjutannya wal arham ya. Jadi takwa 2 kali itu kemudian Allah perintahkan agar kita identitas karakter, kalau kita mengklaim diri kita takwa, kita harus senantiasa nilai yang kita jaga. Perintah Allah itu menjaga, menjalin, merajut silaturahmi. Itu perintah Allah SWT. Ini malah dibuka gatot kayak ini loh ini. Anis ayat 1 dibaca. Ramadan muaranya takwa, karakter takwa tidak bisa lepas dari silaturahmi. Ya mustahil, tidak mungkin orang mengklaim dia takwa kalau dia putus silaturahmi. Dia tidak merekat ukhuwahnya, kan gitu. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini momentum ya. Nah ini Pak Idra sampai tahu ini harusnya beliau juga berikan. Ahlan Idra sampai tahu ya. Oke, Idra bagus. Insyaallah ya. Ya ahlan Idra. Ini juga sesepuh kita, masya Allah ya. Baik. Tadi saya sampaikan itu ya, karena tema kita terkait dengan silaturahmi tadi itu. Kemudian hakikat silaturahmi. Tambah satu lagi. Ukhuwah, secara umum begitu ya. Ukhuwah itu esensinya, ya, substansinya itu tidak akan ada kalau kita tidak berikan, ya, tunjukkan kepada saudara kita itu yang kemudian dikenal Nabi menyebutnya sebagai al-wafa. Wafa itu kesetiaan. Ya, kesetiaan, pengorbanan. Wafa itu kesetiaan, masya Allah. Satu kisah pendek. Untuk semuanya pasti saya khususkan sudah sering baca ya. Keutamaan para sahabat Ansor, orang-orang Madinah. Mereka masya Allah kesetiaannya kepada muslimin, kesetiaan mereka kepada Rasulullah, dan itu kemudian dibalas tunai oleh Rasulullah di peristiwa Jironah ya. Tapi saya tidak cerita. Jadi Ansor, kaum Ansor itu ya. Ketika Rasulullah wafat, itu kan dzurriyyah beliau ahlul bait itu kemudian ada silang pendapat sejenak di mana Rasulullah mau dimakamkan dan seterusnya, sampai kemudian diputuskan tidaklah seorang nabi itu dimakamkan kecuali di tempat yang tinggalnya, kan dimakamkan di hujrahnya Ummul Mukminin Aisyah ya radhiyallahu ta'ala. Tapi di tengah itu tiba-tiba orang Ansori sudah kumpul di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mas Robi Perso ya sudah melaksanakan kali-kali ya. Saqifah Bani Sa'idah itu sudah kumpul, pimpinannya namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sudah kumpul nyaris membaiat Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji Al-Ansori jadi khalifah. Sampai kemudian datang Abu Bakar, Umar, ya, kemudian Amin Hadir Umar, Abu Bakar Mujarrah ya. Karena saat itu Abu Bakar sedang di tempat rumahnya yang di luar Madinah. Nah, ini kalau saya cerita nanti jadi agak panjang, tapi ini sebenarnya penting. Ini kan yang dipelintir oleh orang-orang Syiah ya. Jadi waktu Rasulullah meninggal, kemudian saat bin Ubadah mau dibaiat itu, Abu Bakar sedang pergi kata mereka. Padahal perginya Abu Bakar ke rumahnya yang di luar kota Madinah, namanya di daerah Sun itu sebelum ke Uhud itu cuma jalan kaki 15 menit. Jadi kan dipelintir dulu oleh siapa itu tokoh Syiah yang Jalaluddin Rahmat ya, yang sudah meninggal, sudah mati ya. Kan itu. Nah saya nggak cerita tentang Syiahnya, jadi tambah panjang. Datang Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian singkatnya itu diberikan pemahaman, mereka musyawarah. Sa'ad bin Ubadah gagal jadi khalifah. Dan yang jadi khalifah siapa? Yang dibaiat. Dan di Saqifah juga itu Abu Bakar.
Bayangin aja Pak, gagal jadi pemimpin itu kalau kita ini wis Pak, dadak sido direken itu sakitnya seberapa itu? Sesuk nang ora mangkate, nang beda dhewe ben ternyata enggak. Antum tahu makamnya Sa'ad bin Ubadah di mana? Makamnya di kota Homs. Homs itu di daerah Syam. Beliau ke sana apa? Piknik? Enggak lama setelah itu beliau bergabung dengan pasukan muslimin di Futuhat Nasr. Peduli masa enggak peduli, maksudnya dengan dia tidak jadi manusiawi pasti mungkin ada kecewa. Tapi tidak ada urusan, itu urusan pribadi. Ya, kewajiban dia tadi diingatkan dengan Allah SWT, tidak ada soal dengan itu. Bayangin kalau kita itu kan rasidor, untung ya. Kan kita kan sering gitu, ambil ketanggur apa dikit, nonton itu, pedot hatinya terus tidak. Saat beribadah itu, beliau syahid di Homs, ya, dan turut berjihad di Futuhat Syam bersama pasukan muslim. Padahal beliau enggak gampangan itu, sekarang bahasa kita itu dijegal dalam apa ya? Oleh ya ini bukan istihza, yang mana sejarah artinya kan singkatnya beliau nggak jadi khalifah, betapa kecewanya ya. Itu semua orang Ansor sudah mau membayar beliau, nggak jadi. Dan itu belajar kita, ukhuwah itu seperti wafa itu seperti itu. Kesetiaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi sahabat Ansor yang lain, aku baca itu. 1 tahun pertama Abu Bakar itu kan tugas beliau memadamkan pemurtadan. Banyak yang luka, nggak mau bayar zakat macam-macam. Yang paling banyak dan masyhur kita kenal di daerah Yamamah itu. Kalau sekarang di kota Riyadh, itu kotanya Saudi, ya, Najd. Itu kan Musailamah al-Kadzdzab. Dan gugur para kulo banyak, syahid. Dan Abu Bakar ketika diberitahu itu nangis. Kenapa belum nangis? Yang paling banyak gugur adalah orang-orang Ansor. Bayangin ya Pak, itu baru komandannya Pak Sidul diangkat dari pimpinan kan ya. Itu anak buahnya juga nggak efek. Wah, pimpinanku gak kasih toh, aku yang mundur, tidak ada. Tetap berangkat, bahkan ini tahun pertama. Kalau sudah sekian tahun, wis rodok lali, enggak. Besok langsung berangkat. Itu masya Allah, ini namanya wafat, kesetiaan. Makanya ini dalam jalan ukhuwah saya kalau bicara yang teknis harus enggak. Kalau sudah ada wafat, masya Allah, ya. Kita luruskan niat kita dalam menjalin ukhuwah, semuanya hanya Allah. Pasang surat biasa. Toh kita juga pribadi yang sempurna, bukan yang sempurna, ada kurang juga. Ada ewa kita yang mungkin kurang di satu sisi ini, ada lebih yang lain. Ya, tetap kita terima. Kalau memang ada kesalahan, kita saling ingatkan. Tawasul bil haq, tawasul bil sabr. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagai pesan di kesempatan kali ini tentunya kaitannya dengan silaturahmi kita, dengan ukhuwah kita. Merajut ukhuwah itu mustahil kalau tidak ada wafat. Kesetiaan, pengorbanan dalam diri kita. Makanya kita luruskan niat kita. Sekali lagi, apapun yang terjadi, pasang surut biasa, kadang kecewa, apalagi kalau istilahnya gimana betul? Pedih dalam perjuangan nih, itu lebih baik daripada kemudian hanya menjauh gitu. Ya karena kita tiap hari ketemu kan ya. Suami istri aja sering ribut gitu. Karena memang tiap hari ketemu. Wah, saya nggak pernah punya masalah dengan si fulan. Dia iyalah nggak pernah ketemu. Gitu. Makanya kalau kita sering intensitas ketemu, tiap hari ketemu dalam amal soleh, dalam amal yang kemudian pasang surutnya ada masalah, ya wajar. Dan itu ternyata dulu juga terjadi. Ampun dibayangkan gitu, zaman Nabi itu punya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, Allah ridho kepada mereka itu dan tanpa ada masalah. Perbedaan di antara mereka itu kalau nanti dipanjangkan bisa 2 jam. Mereka berbeda, Abu Bakar dan Umar saja. Ini kan beda sekali. Abu Bakar itu pengennya kan mahal-mahal ya. Alon-alon, pelan. Umar kan enggak. Dan dirampungi beras rampung gitu. Makhluk satu kirim pasukan sebanyak-banyaknya rampung. Abu Bakar enggak, itu tajam sekali. Jangan, tapi masya Allah mereka saling mengisi. Ya, mereka saling menyempurnakan satu dengan dan yang masya Allah kita belajar dari keduanya ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar itu keras saat khalifahnya Abu Bakar yang lembut. Antum tahu setelah Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Seorang Umar itu masya Allah. Ya, dia itu kemudian kan jadi warok, hati-hati, hatinya lembut, nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena dulu kerasnya Umar itu mengimbangi lembutnya Abu Bakar gitu. Nah ini kan dia sulit kalau kita ya. Kan gitu. Makanya masya Allah luar biasa. Jadi dinamika, pasang surut, ya itu tadi itu satu hal yang wajar, apalagi kita ya. Makanya yang terjadi kita berlapang dada, kita saling meridhoi, ya, saling memahami, tafahum satu dengan yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi bekal dan semangat kita dengan segala problematika kita hari ini. Insya Allah, ya. Toh kemudian tujuan kita terakhir bukan kemudian kita harus menang, enggak. Tapi
kama qala ya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah yang akan menangkan din ini dengan atau tanpa kita. Cuma kita kan khawatir, takut kita kalau ketika Allah menangkan din ini kita tidak berada di bagian yang sedang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin hewan semuanya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat sebagai muhasabah dan tasjid juga sebagai penyemangat ya, sekedar beberapa untayan hikmah dan pesan-pesan ukhuwah. Mudah-mudahan manfaat, ada faedah yang bisa kita ambil bersama. Kita tutup, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita kali ini kesemuanya pelaksananya yang mendukung acara semuanya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.